semuanya sedang bersemangat menggelora untuk menjalankan minggu ini. Saya Kak Rose akan menemani semua aktivitas Anda bersama acara Rumpi The Secret. Ada Daniel juga yang menemani kita hari ini dengan lagu-lagu dan efek-efeknya gitu ya. Dan kita awali, kita semangat hari ini dengan berita-berita di pojokan, membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa yang lagi rame ya? Masih dari fenomena Citayam Fashion Week di area apa sih, area daerah Duku Atas itu ya. Itu kalau ingat OBB-nya Rumpi ya, opening apa sih namanya, broadcast itu apa? Kalau mau masuk acara Rumpi tahun kemarin ya, itu kita juga syutingnya di area situ gitu. Yang banyak orang pikir itu kayak di luar negeri gitu ya, tapi ternyata itu di Jakarta gitu ya. Dan ini sekarang menjadi ramai karena warga dari daerah luar Jakarta kayak Citayam, Depok, Bogor, apa segala macam itu tinggal naik kereta aja, berhenti udah keluar dari stasiun, udah melihat daerah yang begitu nyaman dengan area terbuka yang gratis. Dan itu sekarang menjadi ajang mereka ekspresif dengan berbagai fashionnya sehingga dikenal sebagai Citayam Fashion Week. Sehingga ada beberapa tokoh-tokoh juga kemarin yang sempat diwawancara viral. Tokoh-tokoh itu menjadi tokoh mewakili fenomena itu. Ada Bonge, ada Kurma, ada siapa lagi? Ada siapa namanya? Gak denger ya? Aku tadi baru ngomong, kupingnya dong, heran. Oh, ya itu namanya sama JJ ya kan. Nah kemarin itu ramai gara-gara kemudian banyak artis juga ikutan ke situ apa segala macam. Ada Baim Paula, kemarin ada yang bikin macet tuh siapa, Irma Darmawangsa sama pacarnya tuh bikin macet. Terus ada lagi kemarin siapa, Cika Jessica, semua deh gitu. Tapi yang lebih ramai lagi adalah karena muncul kabar Baim Wong, perusahaannya Baim Wong ya, itu mendaftarkan nama Citayam Fashion Week ke hak kekayaan intelektual ke Kemenkumham itu ya gitu, sehingga menimbulkan pro kontra lah. Ini memang punya siapa nama ini Citayam Fashion Week, kok bisa-bisanya dia daftarin? Ini kan bukan nama dia, yang ciptain juga bukan dia, fenomena ini juga bukan dia yang bikin, kenapa tiba-tiba dia klaim gitu ya. Ini nih ada dua sebenarnya yang mendaftarkan hak kekayaan intelektual itu ya. Selain Mbak Imbong ada satu lagi yang depannya namanya Indigo apa itu entah siapa, tapi karena Mbak Imbong ini dikenal orang jadi dialah yang menjadi sasaran murka netizen. Bertanya-tanya ngapain sih nih, apa sih, udahlah itu biarlah menjadi sebuah gerakan organik, nggak usah ikut-ikut lah yang namanya artis bikin macet dan bikin gak asik gitu komentarnya antara lain ya. Nah coba kita lihat seperti apa sih sebenarnya Paula ini sudah beberapa kali ini, istrinya Mbak Im itu kan Pragawati ya gitu ya, biasa dia dari dunia fashion. Dari tanggal 20 Juli kemarin juga emang sempat bikin konten ya di sana gitu. Terus juga ada beberapa kontennya juga yang sudah diunggah di YouTube. Dia bawa uang 500 juta gitu ya, udah ngobrol sama Bonge, dia mengatakan bahwa dia akan membuat sebuah event besar yang judulnya adalah Citayam Fashion Week. Kayak apa, coba kita lihat bagaimana kronologinya. Paula waktu itu ke daerah Duku Atas, ke CFW, dan juga dia mendatangi Bonge sambil bawa koper 500 juta. Berikut ini. Coba kita lihat komentar netizen yang begitu mengetahui ada rencana Mbak Ibu untuk mendaftarkan nama Citayam Fashion Week itu sebagai hak kekayaan intelektual. Karena ini maksudnya kalau aku sendiri ya untuk disuruh komen juga sebenarnya ini maksudnya gimana? Kalau didaftarkan haki atas nama perusahaannya Mbak Ibu, jadi gimana kalau orang mau pakai itu mesti bayar ke Mbak Ibu gitu atau gimana gitu ya kan? Terus ini punya siapa namanya, hak kekayaannya kan yang ciptain juga nggak tahu siapa gitu nama itu ya. Ini ada komentar-komentar netizen yang begitu murka. Salah satunya juga ada dari siapa, Ernest Prakasa ya, stand up comedian. Dia bilang gini, daftarin open mic ke haki, daftarin roasting ke haki. Ini orang lain lagi ya, bukan Baim Wong. Ini sebuah fenomena gitu. Ada beberapa orang yang mendaftarkan nama-nama yang sebetulnya sudah generik, yang ya kayak nama gitu, tapi didaftarin seolah-olah jadi milik individu gitu. Citayam Fashion Week ke haki, serakah banget jadi manusia gitu. Komentar lainnya, haki itu hanya adalah hak. Kok bisa-bisanya merasa berhak atas sesuatu yang bukan ciptaan mereka sendiri, nggak tahu malu. Haki itu dibuat untuk melindungi kreator agar pekerja kreatif bisa sejahtera dari ide dan karya mereka sendiri. Bukan dulu-duluan main sikat mumpung belum ada yang daftarin. Tolonglah pakai akal sehat dan hati nuraninya. Begitu ini pandangan dari Ernest Prakasa ya. Komentar netizen lainnya coba kita lihat ya. Made by the poor, stole by the rich. Ini salah satu yang kemudian juga ramai di kutip-kutip orang begitu ya. Kalau mau support ya ajarin mereka cara daftar haki, bukan justru daftar atas nama sendiri. Mereka tuh siapa juga ya gitu, karena kan
banyak, dan yang bikin juga nama itu siapa gitu. Yang pertama kali pakai baju ke situ. Iya kan orang kalau ke situ pakai baju ya. Masih ya. Tiba-tiba dipatenin orang. Emang bener kalau kata orang, tongkrongan kalau ada orang kaya masuk jadi nggak asik katanya gitu ya. Nah tadi pagi Mbak Imong bikin klarifikasi di Instagramnya. Dia bilang, kayak mana tuh? Dia bilang bahwa ini dia tidak mengklaim nama itu menjadi milik dia, tetapi dia bilang itu adalah milik Indonesia. Tujuannya salah satunya kenapa dia daftarkan ke Haki itu adalah supaya fenomena itu menjadi fenomena yang bisa bertahan lebih lama, bukan cuma musiman gitu ya. Sehingga ini juga bisa digunakan untuk memajukan fashion di Indonesia, fashion Indonesia di mata dunia, karena dia ingin membuat sebuah nama itu menjadi juga sebuah ajang. Dia mengatakan juga bahwa dia tuh approach-nya udah ke banyak pihak ya, ke kementerian juga ada, kemudian dia juga sudah tanya seandainya itu nanti ada apa-apa, karena kan sekarang macet banget ya, apabila dipindah gitu nanti daerah mana kira-kira yang visible untuk diadakan kegiatan itu dan lain sebagainya, termasuk juga bertanya kepada tokoh-tokoh gitu yang menjadi ikon Citaim Fashion Week seperti Bongen dan lain sebagainya. Itu penjelasan dari Mbak Imong gitu ya. Nah kemudian ini yang menarik terakhir adalah Pak Ridwan Kamil yang kemarin juga sempat fashion show di Zebra Cross yang ada di daerah Duku Atas itu, dia juga memberikan pendapatnya. Dia bilang katanya nasihat saya, tidak semua urusan di dunia ini harus selalu dilihat dari sisi komersil. Fenomena Citaim Fashion Week ini adalah gerakan organik akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik pula gitu ya. Sekalinya diformalkan dan dimewahkan apalagi oleh orang luar malah akan hilang tujuan dan maksudnya, dan biasanya gerakan malah akan mati muda gitu ya. Karena ini kan fenomena memang cepat banget ya. Cepat terjadi, cepat naiknya, kemudian banyak jalan cepat macetnya gitu ya. Biarkan ini jadi cerita bahwa fashion jalanan tetap adanya di jalanan, bukan di Sarinah, bukan di podcast, bukan pula harus menginternasional. Biarkan tetap selebel, bukan utkutur. Itu pendapatnya Ridwan Kamil, termasuk juga kayaknya dia juga ada nyindir juga ya. Ada selesai dia bilang ya kalau memang istrinya apa gitu, kayak nih, ada kalanya mereka hanya butuh ruang ekspresi dan tidak perlu negara ikut campur gitu. Jika ingin diorganisasikan lebih baik, biarlah mereka sendiri yang mengurusnya gitu. Anda dan istri sudah hebat, punya kerja-kerja luar biasa, lanjutkan. Tapi bukan untuk inisiatif yang ini. Saran saya, daftar hakinya dicabut aja. Terima kasih jika bisa memahami. Hatur nuhun gitu ya. Saya kayak termasuk yang setuju untuk udahlah nggak usah dibikin jadi formal gitu. Karena kalau jadi formal tuh jadi kurang asik memang ya. Kan anak-anak zaman sekarang itu sukanya yang indie-indie gitu ya. Ketika itu menjadi sesuatu yang terstruktur gitu malah jadi hilang esensinya bahwa ini adalah milik masyarakat umum gitu. Milik masyarakat umum, dinikmati oleh masyarakat umum, kegembiraan mereka menikmati ruang terbuka yang sekarang banyak sekali, terutama di pusat kota Jakarta dengan trotoar yang lebar-lebar, dengan tamannya, ada tempat duduk dan lain sebagainya gitu ya. Biarin aja sih kalau menurut saya. Gitu ya, tapi ya kalau ada artis gitu jangan dimarahin. Kalau artis gitu jangan pakai mobil katanya. Kan itu kan fenomenanya adalah naik kereta, turun, keluar, cakep gitu pemandangannya. Jadi naik kereta lah. Kalau dari sini ada mana keretanya? Ini stasiun Tebet. Oke, baiklah. Bicara soal viral, ada juga ini juga sesuatu yang viral ya. Viralnya karena apa? Karena sosok ini membantu korban kecelakaan yang terjadi pada sekitar tanggal 20 juga ya, 20 Juli di perempatan daerah Cibubur. Ketika ada lampu merah di area turunan dan ada satu truk tangki yang tidak bisa ngerem sehingga menabrak mobil di depannya dan motor-motor sehingga jatuh korban, 10 korban meninggal dunia. Dan sosok ini uniknya adalah ketika dia menolong korban itu, dia sedang ngamen dengan menggunakan baju Iron Man. Kita lihat profilnya Kurwanto berikut ini. Kurwanto, pengamen berkostum tokoh pahlawan Iron Man berusia 21 tahun ini viral karena banyak diwawancarai media setelah menolong salah satu korban selamat dari kecelakaan maut truk Pertamina yang terjadi di Jalan Transyogi Cibubur pada 18 Juli kemarin. Di mana saat terjadi kecelakaan, Kurwanto langsung melempar topeng Iron Man-nya ketika melihat korban berteriak minta tolong karena kakinya terjepit bumper bagian depan truk. Kurwanto mengaku sempat merasa miris dengan orang-orang yang sibuk merekam sampai ia harus berteriak untuk membantunya menolong korban. Kecelakaan yang terjadi dari arah Cibubur menuju Jonggol ini berawal saat truk mencoba mengerem di posisi jalan turunan lampu merah, namun remnya tidak pakem sehingga truk menabrak satu mobil dan 10 motor sampai menewaskan 10 orang. Pria yang telah menikah dan dikaruniai anak perempuan ini pada 24 Juli kemarin didatangi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan diberikan uang 5 juta rupiah sebagai bentuk apresiasi.
Seperti apa kisah Kurwanto yang dijuluki netizen sebagai Iron Man sesungguhnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita panggilkan Mas Kurwanto. Yeay. Oke, halo Mas Kurwanto, aku di sini, Mas. Apa kabar Mas Kurwanto? Terima kasih sudah hadir. Mas Kurwanto ini adalah salah satu orang yang begitu sigap menolong korban kecelakaan begitu ya. Ada yang tergencet motornya gitu ya. Kalau orang-orang lain banyak yang hanya mengambil gambar, Mas Kurwanto langsung membuka topengnya. Set! Dan langsung turun tangan. Yeay. Mas Kurwanto silakan duduk, Bisa duduk kan? Bisa ya Mas Kurwanto, silakan duduk Mas. Oke baik, ini ada artikelnya ya, dan Mas Kurwanto ini artikel kejadiannya, coba kita mengenal sosok Kurwanto, Iron Man, penyelamat korban dalam kecelakaan di Cibubur begitu ya. Dan pada saat itu Mas Kurwanto lagi ngamen ya? Ngamen memang pakai baju ini. Boleh cerita lagi nggak pada saat kejadian itu yang Mas Kurwanto lihat tuh seperti apa sih waktu itu? Kan saya kan ngamen daerah Cibubur. Memang di perapatan itu, di lampu merah itu? CBD, Jalan Ternate. Paling jarak saya dari saya ngamen ke kejadian kecelakaan itu paling 20 meteran. 20 meteran. Nah iya. Terus ngeliat tuh brak gitu ya kan? Iya, dari atas ada mobil Pertamina. Remnya amblong, nabrak. Itu dulu mobil merah. Tabrak, mobil merah ke kanan, baru motor. Gitu. Nah ini kan kalau banyak yang biasanya kalau lihat kecelakaan itu langsung jadi jadi nggak kaget gitu kan? Iya. Tapi kalau Mas Kurwanto kan langsung nolong. Refleks saya. Refleks ya memang ya. Apa yang dilihat waktu itu sehingga refleks untuk menolong? Itu lihat korban yang di depan. Nggak ada yang nolongin, minta tolong. Dia teriak-teriak tuh? Iya. Langsung saya buka helm, buang helm sama kotak duit ya. Kotak duitnya dibuang? Lempar. Terus? Langsung lari situ, langsung tolongin. Langsung tolong, pas masuk Kurwanto nolongin ada yang bantuin juga? Enggak, belum. Saya sendiri dulu. Sendiri dulu? Orang lain pada ngerekam dulu. Oh, oke. Nah, baru saya ngomong, ayo bantuin. Kata saya, jangan cuma ngerekam doang. Ini korban masih hidup, kasihan. Kakinya kejepit. Jadi diangkat itu? Iya, baru ada orang waskita datang. Oh, pakai dari proyek ya? Iya. Oh, untuk memotong itu? Untuk motor itu. Angkel motor. Baru dah, itu banyak yang nolong. Banyak yang nolong habis itu. Mas Kurwanto juga sesudah itu juga kan ada korban tewas di tempat itu juga membantu menutupi jenazah di situ? Setelah saya nolongin yang korban di depan bemper itu, saya nggak langsung situ nolongin yang korban yang meninggal. Saya masuk dulu ke situ, tempat Suzuki, nanya sama supir. Kejadiannya gimana mas? Kata si sopir, remnya blong mas, nggak ketahan kena muatan. Itu udah mentok. Jadi sambil nangis itu. Oh, jadi Mas Kurwanto juga sempat ngobrol sama pengemudinya, pemudi truk itu. Dia juga nangis. Nangis, karena dia, ya Allah gimana nasibnya antara anaknya yatim katanya. Gitu ya. Jadi memang itu keadaan yang ya karena jalanannya turunan gitu ya. Tapi benar bahwa sebelum kejadian itu juga beberapa kali memang sering terjadi kecelakaan di situ. Iya, sesudah lampu merah dibuka aja. Sesudah lampu merah dibuka, maksudnya sesudah ada lampu merah. Iya. Paginya katanya ada juga sempat. Nah, sebelum kejadian Pertamina, paginya ada orang tabrakan. Orang tabrakan? Tabrakannya gimana? Nggak bisa ngerem juga? Nggak. Gimana? Motor sama mobil, ya biasalah. Ugal-ugalan. Oh, ugal-ugalan. Iya. Kalau hari-hari sebelumnya ada juga nggak sih yang remnya bolong juga, gagal ngerem gara-gara itu? Ada. Ada juga? Ada Fuso kan, kalau nggak salah warna hijau. Fuso juga pernah ada? Iya, muatan pasir. Terus? Jadi itu mobil kolbak nggak salah, bak kecil. Iya. Terus pribadi, terus baru Fuso ya. Lampunya merah lagi tuh. Terus? Baru Fuso, dor. Oh, nabrak, tapi nggak ada motor. Jadi kepencet itu. Yang di tengah-tengah. Iya. Ada kor? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Tapi nggak ada motor-motor yang jadi korban waktu itu. Ada. Ya? Oh gitu. Jadi itu sempat beberapa hari sebelumnya gitu, sejak ada lampu merah itu ya. Ini juga yang kemudian jadi viral kemarin Mas Kurwanto, nih orang jadi tahu
bagaimana Mas Purwanto ini membantu korban adalah saat diwawancara gitu ya, Mas Purwanto juga menggambarkan bahwa orang-orang di sekitar itu sibuknya malah mengabadikan melalui handphone pribadi masing-masing, sementara Mas Purwanto pada saat diwawancara itu menolong dan masih dengan menggunakan baju Iron Man-nya. Kita lihat seperti apa wawancaranya. Dan karena itu juga Mas Purwanto ini mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil ya. Iya, benar. Dikasih apa, gimana ketemu Pak Ridwan Kamil? Pak Ridwan Kamil ngomong apa? Kata Pak Ridwan suruh jelasin itu. Diceritain. Iya, biasa kronologi. Kronologinya seperti apa. Nah, Mas Purwanto ini juga udah menikah, udah punya bayi ya? Udah Umur berapa bayinya? 4 bulan. Baru 4 bulan. Menikah di usia muda ya, 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Kalau ngamen di situ udah berapa lama Mas Purwanto? Kalau di CBD doang itu 4,5 bulan. 4,5 bulan. Sebelumnya ngapain? Sebelum ngamen di Sebelum situ? ngamen di situ ngamen di Keranggan. Sebelum di Keranggan itu nyortir. Nyortir rongsok. Nyortir rongsok. Iya. Jadi memang biasa kerja sabutan sampai 4,5 bulan kemarin kerja di itu. Dan kalau selama ngamen selalu pakai kostum begini atau ini baru-baru aja idenya? Baru 4,5 bulan ini. Oh dia dari sejak di situ di CBD. Cibubur itu CBD Iya. itu. Ini siapa yang buat? Beli atau gimana? Kalau ini yang buat saudara sendiri. Saudara sendiri. Materialnya dari apa sih? Dari itu apa? Busa. Dari busa. Busa. Kenapa yang dipilih adalah Iron Man? Keren aja sih. Keren, emang suka Iron Man. Iya. Apa yang disukai dari Iron Man? Kalau Iron Man mah asli mah belum pernah lihat ya. Belum pernah Cuma lihat? ya dari teman aja, wah lihat tuh keren. Warna-warnanya merah, Iya, merah. ada emasnya. Belum pernah nonton film Iron Man. Belum. Pengen nonton film Iron Man. Ya pengen. Pengen nonton. Nanti kita temenin nonton Iron Man ya. Luar biasa. Tapi tahu kan bahwa Iron Man itu seorang Tahu, pahlawan, superhero, iya. superhero. Kamu cita-citanya apa sebetulnya Mas Kurwan? TNI. Kamu pengen cita-cita tadinya jadi TNI. Jadi TNI. Kenapa enggak jadi? Sempat daftar jadi TNI? Enggak kurang biaya. Kurang biaya. Iya. Masih ada keinginan untuk jadi? Masih. Masih. Oke, mudah-mudahan ada yang denger ya. Bisa ada yang Amin, bantu ya Allah. Mas Kurwanto untuk jadi TNI. Kenapa ingin jadi TNI Mas Kur? Pengen mengabdi aja ke negara. Ingin mengabdi pada negara. Apa yang Mas Kurwanto rasakan setelah Mas Kurwanto sigap menolong korban kecelakaan pada saat itu? Seneng aja sih korban bisa selamat. Udah ketemu sama korban yang ditolong? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah. Iya. Ngobrol apa sama korban? Ya ngobrol-ngobrol. Ya terima kasih. Kondisinya gimana? Sekarang ya apa belum sembuh lah. Belum sembuh ya? Iya. Tapi udah sempat ketemu. Udah sempat ketemu begitu ya. Ini ada video yang mau kita tunjukkan ini pada saat Pak Ridwan Kamil ya bertemu juga ke Mas Kurwanto. Pak Ridwan Kamil tahu nggak kalau kamu punya cita-cita pengen jadi TNI? Enggak. Enggak ya. Nanti aku kasih tahu ya. Pak Ridwan yang jadi TNI tolong dibantu Pak. Ya. Kita lihat ini seperti apa pada saat dikunjungi Pak Ridwan Kamil berikut ini. Dapat uang 5 juta dibuat apa? Dikumpulin masih. Dikumpulin. Masih buat Rencananya uang. untuk Iya. apa? Pengen sih buka usaha dulu lah. Buka usaha. Beli motor dulu maksudnya buat jalan ke situ ke tempat amen. Soalnya jauh. Jauh dari mana? Paling dari kontrakan ke Berapa lama tuh dari kontrakan ke tempat ngamen? berapa ya? Paling 30 menitan lah. Soalnya jalan kaki dulu ke jalan rayanya. Oh, 1 kiloan. Oh, jadi kamu jalan kaki dulu baru Jalan naik kaki. angkutan. Enggak, BM misalnya. Apa? BM, PM itu apa? numpang. Oh, numpang. Iya. Oh, itu 30 menit sampai. 30 menit. Sehari berapa jam kamu ngamen di situ? Dari jam 10, kalau main di siang mah dari 10 sampai maghrib. 10 sampai maghrib. Iya, kalau sampai malam ya sampai jam 9. Ya, biasa pulang sehari itu paling banyak dapat berapa? Sehari itu ya sekiranya kisaran 100-200an. 100-200. Iya. Oke. Kalau lagi sepi banget, Sepi banget ya paling 50. 50 ya. Mencukupi itu buat kehidupan sehari-hari. Ya cukup buat makan-makan aja. Soalnya saya mah yang penting saya udah makan aja udah. Saya kumpulin dah. Sisanya buat kirim ke kampung. Anak. Oke. Kalau punya motor nanti selain buat transport dari situ masih pengen ngamen atau motornya mau dijadiin apa juga? Kalau punya motor ya buat kamen dulu. Kalau ada modal buat dagang ya buat belanja keperluan dagang. Dagang apa? Bakso tulang. Bakso tulang. Pernah dulu waktu itu dagang bakso juga? Dulu pernah bakso bakar. Pernah bakso bakar ya? Iya. Jadi kalau ada modal, butuh berapa modalnya? Butuh berapa lagi? Udah terkumpul tadi Kurang berapa? kurang berapaan ya? Paling 5-6an. 5 teman. Iya buat beli lapak. Beli lapak. Mas Kurwanto.
Terima kasih sudah hadir berbagi cerita, berbagi inspirasi Mas Purwanto. Sama-sama. Ya mudah-mudahan rezekinya lancar terus. Amin, ya Allah. Jangan berhenti untuk menjadi orang yang bermanfaat walaupun belum tercapai cita-citanya menjadi anggota TNI. Tapi yang namanya berbakti buat negara, buat masyarakat, buat bangsa itu bisa melalui apa saja. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumah.